Bung, begitu Bung, kondisi kehidupan bangsa kita ruwet dan kita ikut malu punya presiden, mantan presiden seperti Mul. Malu, kita malu semalu-malunya. Ya Bung, salam. Selalu kita mulai dari salam. Itu kebaikan di antara kita semuanya. Kebaikan nanti membuka salam, persahabatan, salam sebagai warga negara. Bung, ini kalau kita menyinggung kembali barang yang sudah menjadi begitu populer. Ada Bung Roy Suryo, ada Bung Rismon, ada Dr. Tifa. 3 kekuatan gulungan intelektual. Itu orang-orang yang dibenci oleh termul-termul. Dibenci sekali. Apalagi Ade Armando, benci. Ade Armando, benci betul. Dan menginginkan supaya mereka segera dipersoalkan, supaya segera dituntut menjadi tersangka. Tapi tidak Bung, anehnya itu tidak. Dan ini pihak kepolisian sendiri kelihatannya makin jauh dari kewajiban menuntut mereka itu. Nah, kalau itu begitulah yang terjadi, kayaknya agak sedikit melegakan bagi kita semuanya, karena kawan-kawan orang-orang yang berjuang demi kebenaran, berjuang di bidang intelektual, menuntut kebenaran akademik, menuntut kejujuran, itu ya dimenangkan oleh keadaan, menang. Dan Bung, yang namanya Jokowi punya ijazah. Jokowi yang bohong mengenai ini dan bohong mengenai hal lain. Bohong, banyak yang bohong. Mengenai dirinya sendiri saja Jokowi itu bohong. Ini bagaimanapun pada akhirnya terungkap. Lembaga negara yang namanya KPU yang tadinya pasti diancam supaya merahasiakan ijazah si Mul. Polisi-polisi mungkin melindungi si Mul dan sejenisnya. Tapi hari ini keadaannya tidak begitu. KPU membukakan pintu dan menunjukkan ijazah. Ternyata ijazah yang dikhawatirkan oleh kelompok Bung Roy, Bung Rismon, dan Dr. Tifa, itu ternyata ya ijazah satu-satunya yang mereka selidiki, dan itu meyakinkan Jokowi punya ijazah itu palsu. Kalau Bung Roy itu bilang 99,9 sekian persen yakin palsu. Kalau Dr. Rismon bilangnya itu sekian miliar persen. Tidak hiperbolik. Bahasanya ya harap tahu orang-orang itu diancam, orang-orang itu bekerja sambil memikirkan kemungkinan stres dan sejenisnya. Begitu menemukan kelegaan itu, begitulah omongannya. Triliun% yakin. Bung, dalam urusan ruwet ini, maka tersebutlah seorang manusia bernama Paiman. Bung, Paiman. Paiman itu profesor, Bung. Pantas enggak Anda menyocokkan namanya dengan gelar profesornya? Ya, itu meragukan. Dia
dibuka dia punya aib, aib itu barang buruk, tidak. Dibuka rahasia sebenarnya. Paiman itu tukang palsu-palsu di pasar pramuka. Di pasar pramuka, dan begitu ketahuan oleh intelijen kita, oleh intelijen yang dicurigai Jokowi akan mengancam nama dia, Bung, apa yang terjadi? Pasar pramuka dibakar, Bung. Kesannya terbakar, tapi 200 kios, 200 itu banyak, lenyap. Kios yang membohong, kios yang memalsu itu semuanya dibakar habis. Dan perlu catatan, Bung, saya mendengar dengan baik apa yang dikatakan seorang kolonel, mantan anggota BIN, kolonel anggota BIN, Badan Intelijen Negara. Kurang meyakinkan apa? Itu pasar itu semuanya habis-habis, padahal pemadam kebakaran ada di pramuka itu. Pemadam kebakaran ada di situ. Kalau mereka hanya akan kebakar satu, bisa deket. Nomor 1, nomor 2, ada polisi, Bung, ada kantor polisi di dekat situ. Tapi baik polisi maupun pemadam kebakaran tidak ada yang bergerak. Yaitu artinya drama itu disetel sedemikian rupa, intisarinya cuma ini menghabisi itu. Bung, orang-orang berharap si Paiman itu ikut terbakar, tapi seperti ini, Bung, seperti tikus dia bisa lari. Seperti tikus dalam kebakaran dia bisa nyelundup di bawah got, dan Paiman lari menyelamatkan diri. Sebelumnya dia ngancam lah, sebenarnya kalau kita pakai kata mengancam, Roy Suryo supaya minta maaf kepada Presiden Jokowi supaya baik-baik. Nggak dijawab sama Bung Roy, nggak dijawab. Paiman gitu loh, Bung. Tapi itu Profesor Paiman, jangan salah-salah. Kalau saya sih nggak takut lah sama orang pakai gelar-gelar profesor. Karena, Bung, di masyarakat kita ini ternyata memang mungkin terlalu banyak profesor palsu. Dan kita ketemu profesor bodoh itu tidak kurang-kurangnya. Tapi ini persoalan lain. Yang saya ingin katakan bahwa Profesor Paiman ya pasti bodohnya. Dia itu sudah diangkat menjadi komisaris oleh Jokowi, Bung. Menjadi komisaris di suatu perusahaan negara kita. Dan dia, sudah ada minggat ke Solo dan hilang. Tapi ya begini, dunia politik itu punya wisdom juga diam-diam untuk tidak bicara, Bung. Si Paiman sekarang ini ibarat layangan, dilepas. Paiman dilepas, boleh, Bung, boleh kauman. Lari ke sana sini, boleh kau merasa bebas, tapi kekuatan-kekuatan yang melakukan pelepasan itu sebenarnya tidak melepaskan. Paiman dikontrol gerak-geriknya, diselidiki, ibaratnya sebuah kamera selalu menyorot apapun gerak-geriknya. Dan nah ini yang penting supaya Paiman mendengar, barangkali kalau dia perlu mendengar. Paiman itu target dalam informasi. Paiman target, Bung, karena dia tangan kiri kanannya Jokowi. Ditargetkan untuk, ya kita tahu sendiri, itu target hukum, Bung. Target hukum si Paiman. Ya kita menyebutnya si Paiman gitu aja lah, Bung, nggak usah aneh-aneh. Karena dia mengancam Bung Roy, mengancam dan kawan-kawan dan sejenisnya itu. Ya kita macam begitu. Sumber informasi ini dari
apa yang kita sebut first hand information dari tokoh yang betul-betul mengerti. Dan Pak Iman, Bung, kalau kita sebut nama sumber kita ini, Pak Iman ngacrit Pak Iman. Ya seperti tikus ngeliat kucing gitu aja intisarinya. Dan dia, Bung, yang paling penting dalam keruwetan ini, dia bagian dari keruwetan, bagian dari yang disebut memalsu ijazah itu. Dia sumbernya kepalsuan itu. Dia disorot. Ya ini berita politik, ini apa namanya, gosip politik. Bung, gosip politik dan sejarah itu ada kalanya sangat berjauhan. Sejarah itu realitas konkret, gosip politik itu barang diawang-awang. Tapi kelihatannya kali ini gosip politik dan sejarah menjadi satu tempat berada dalam kenyataan yang demikian meyakinkan. Nah, begitu intinya kepalsuan sejarah, sejarah kepalsuan ijazah si Mul. Bung, kalau Mul itu sekarang ini hidupnya itu, Bung, kayaknya lebih sengsara, lebih terancam, lebih takut, lebih cemas dibanding kehidupan rakyat biasa yang tidak punya duit. Tidak punya duit tapi punya ketentraman. Si Mul itu yang tidak punya tentram itu, Bung. Begitu, Bung, kondisi kehidupan bangsa kita ruwet dan kita ikut malu punya presiden, mantan presiden seperti Mul. Malu, kita malu semalu-malunya. Ya begitu, Bung. Salam kita dari channel Anak Bangsa.